Melapor ke kepala istana, saya baru saja mendengar orang lain memanggilnya Tuan Si. Mengenai identitasnya, saya tidak begitu tahu. Adapun kekuatannya, saya juga tidak tahu. Kata Lota, kamu tidak tahu kekuatan apapun. Apa yang kamu lakukan untuk mendapatkan makanan? Master Aula ke-10 mendengus dingin. Luota sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Saat ini, Zuo Tianzeng berkata, meskipun saya tidak mengetahui kekuatan Tuan Si, penguasa wilayah-wilayah barat juga melarikan diri ketika dia melihat orang ini. Apa? Penguasa wilayah barat juga telah muncul. Yang mulia Pangeran ke-10 mengerutkan kening. Ya, ketika penguasa wilayah-wilayah barat muncul, dia hanya melihat sekali dan melarikan diri. Zuo Tianzeng mengangguk. Orang-orang tua di alam abadi ini tidak peduli dengan urusan surga dan alam manusia selama bertahun-tahun, tetapi mereka hanya ingin naik ke keabadian. Mengapa mereka tiba-tiba muncul? Dan dia ketakutan. Bagaimana ini mungkin? Ada biksu di dunia ini yang lebih tinggi dari alam abadi. Guru Aula ke-10 berpikir dalam-dalam, merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Setelah merenung sejenak, Guru Aula ke-10 bertanya, karena Tuan Si begitu kuat, bagaimana Anda bisa melarikan diri? Tuan Istana, kamu tidak melarikan diri, biarkan saja kami kembali. Tuan Si berkata dia tidak akan membantu bajingan itu membunuh siapapun. Lota dengan cepat menjelaskan, ini aneh. Pemimpin Aula ke-10 tidak tahu apa hubungan antara Tuan Si dan polisi. Oke, kalian, silakan mundur. Aliansi penyegel iblis akan melanjutkan rencana mereka dan berusaha untuk menguasai dunia surga dan manusia secepat mungkin. Saya yakin formasi besar langit dan bumi tidak akan bertahan lama. Saat itu, banyak biksu yang terjebak di surga akan kembali ke surga. Kami, Aula ke-10, tidak perlu bersembunyi. Dunia surga dan umat manusia adalah markas kami. Kata Guru Aula ke-10 kepada Zuo Tianzeng. Bawahanku harus melakukan yang terbaik untuk memenuhi harapan Tuan Istana. Zuo Tianzeng menghela nafas panjang. Master Aula ke-10 tidak menghukumnya, sehingga meringankan hati Zuo Tianzeng yang menggantung. Dinasti Xiao, Chen Ping dengan sumber daya yang tidak ada habisnya, dia mulai berlatih keras. Tentu saja, Chen Ping juga mengalokasikan sejumlah sumber daya untuk dinasti Xiao. Pertempuran di dinasti Xiao ini juga menghabiskan banyak uang, dan di mata para master, mereka harus menambah kekuatan mereka secepat mungkin. Selama beberapa hari, Chen Ping menghabiskan waktu berlatih. Kadang-kadang, roh pedang Zhongli keluar untuk bersaing dengan Chen Ping dalam kultivasi ganda. Lagi pula, saya merasa kesal saat berlatih sepanjang waktu, jadi ada baiknya untuk mengubah keadaan sesekali. Chen Ping sambil berlatih, roh pedang Zhongli juga berlatih. Zhongli selalu menyimpan sinar pedang di tubuhnya. Kali ini setelah Zhongli pulih, kekuatannya sendiri juga meningkat pesat. Peningkatan kekuatan Zhongli setara dengan peningkatan tidak langsung kekuatan Chen Ping. Sekarang bahkan biksu tingkat 5 di alam Mahayana tidak memiliki masalah dalam menghadapinya. Saat dia berlatih, dia menerima pesan dari penguasa istana Guanghan. Kepala keluargamu keluar dari pengasingan. Setelah menerima kabar tersebut, Chen Ping segera mengucapkan selamat tinggal pada dinasti Xiao dan bergegas ke kota Nanjing. Tahu bahwa jika kepala keluargamu keluar dari pengasingan dan mengetahui bahwa putranya telah meninggal, dia pasti akan membalas dendam padanya. Jika Anda tidak dapat menemukan diri Anda sendiri, Anda akan menemukan masalah di istana Guanghan. Chen Ping bawa Ji Yun bersamamu, naik pesawat dan bergegas ke kota Nanju secepat mungkin. Di selatan kota, Mu Kunrong, kepala keluargamu, sedang duduk di paviliun Wantong cabang kota Nanjing. Paviliun Master Qian sedang menghiburnya. Meskipun keluargamu sangat berkuasa di bidang ini, Mu Kunrong tidak berani memprovokasi paviliun Wantong sesuka hati. Tuanmu, semua biksu di kota Nanjing tahu tentang kompetisi seni bela diri putra Anda di kota Nanjing.
Meskipun bajingan itu membunuh putramu, itu tetap merupakan duel yang adil. Aku, Paviliun Wantong, bertindak sebagai jaminan, dan semua biksu bertaruh pada hal itu. Dapat dimengerti jika Anda ingin membalaskan dendam putra Anda. Anda dapat membunuh bajingan di atas ring itu tanpa menimbulkan kritik apapun. Jika kamu memimpin orang untuk menyerang istana Guanghan, itu pasti akan menyebabkan banyak kerusakan, dan kamu tidak akan bisa membalaskan dendam putramu. Paviliun Master Qian sedang membujuk Mu Kunrong. Mu Kunrong, yang keluar dari pengasingan, untuk beberapa saat tidak mengetahui keberadaan wanita itu, jadi dia ingin membersihkan istana Guanghan terlebih dahulu, lalu mencari wanita itu. Namun, dia dihentikan oleh Paviliun Master Qian dari Paviliun Wantong, dan Mu Kunrong diundang ke sini. Bagaimanapun, Paviliun Wantong digunakan di banyak tempat di keluargamu, jadi Mu Kunrong tidak ingin berselisih dengan Paviliun Wantong. Paviliun Master Qian, aku bisa memberimu wajah, tapi bagaimana jika wanita itu tidak muncul? Mu Kunrong bertanya dengan dingin. Jangan khawatir, tuanmu, saya telah mengirim seseorang untuk memberitahu istana Guanghan. Saya yakin istana Guanghan juga telah memberitahu wanita itu. Setelah 3 hari, jika wanita itu tidak muncul dan kamu menyerang istana Guanghan, aku tidak akan pernah menghentikanmu. Paviliun Master Qian berjanji dengan sepenuh hati. Sekarang yang bisa dilakukan Paviliun Master Qian hanyalah menunda waktu sebanyak mungkin dan menunggu dewa datang. Jika keluargamu benar-benar mengambil tindakan terhadap istana Guanghan, saya khawatir istana Guanghan akan menderita kerugian besar. Oke, kalau begitu aku akan menunggu bajingan itu di sini selama 3 hari. Jika dia tidak muncul, jangan salahkan aku karena kejam. Setelah Mu Kunrong selesai berbicara, dia meminum teh di depannya dan pergi. Melihat Mu Kunrong pergi, Master Paviliun Qian menghela nafas berat. Tuan Chen, saya hanya dapat membantu Anda dalam hal ini. Selebihnya terserah Anda. Paviliun Master Qian dipercaya oleh Kaisar untuk diam-diam mengurus istana Guanghan. Tapi bagaimanapun juga, Paviliun Wantong hanyalah seorang pengusaha, dan Paviliun Master Qian hanyalah penguasa Paviliun cabang. Dia tidak memiliki kemampuan untuk memesan apapun kepada keluargamu. Yang bisa kita lakukan hanyalah menunda beberapa saat dan menunggu Chen Ping menyelesaikannya sendiri. Ji Yun, percepat. Di pesawat, wanita dengan wajah muram berkata kepada Ji Yun. Bagus. Ji Yun mempercepat pesawatnya. Karena memiliki sumber daya yang tak terhitung jumlahnya saat ini, konsumsi pesawat tersebut hanya gerimis saja Chen Ping. Pesawat itu melaju dengan kecepatan tinggi, dan dia tidak berniat mengagumi pemandangan pegunungan Tianmo. Bagaimanapun, Chen Ping telah terbang di atas gunung Tianmo lebih dari sekali. Tuan, jangan terlalu cemas, santai saja. Zhongli meringkuk dalam pelukan Chen Ping dan membujuk dengan lembut. Chen Ping tersenyum tipis, lalu menekan Zhongli di bawahnya. Setelah 2 hari 3 malam berlayar, pesawat tersebut tiba di kota Nanju pada hari ketiga. Melihat kemunculan pesawat tersebut, Master Paviliun Qian segera mendapat beritanya. Lagi pula, tidak ada orang lain kecuali Chen Ping yang bisa terbang dengan pesawat di wilayah selatan dan bahkan datang ke pesawat di atas kota Nanju. Jika orang lain ingin menaiki pesawat, mereka harus menaiki Paviliun Wantong. Jika orang lain ingin menerbangkan pesawat di wilayah selatan, mereka juga memerlukan izin dari Paviliun Wantong. Tapi senjatanya bisa terbang bebas, dan Paviliun Wantong tidak akan melakukan apapun terhadap senjatanya. Ketika dan pesawat mereka mendarat di lapangan Nanjingcheng, Master Paviliun Qian secara pribadi memimpin orang-orang untuk menyambut mereka. Tuan Chen, kita bertemu lagi. Paviliun Master Qian berjalan menuju bajingan itu dengan senyuman di wajahnya. Chen Ping keluar dari pesawat, juga sedikit tersenyum, dan berjabat tangan dengan Paviliun Master Qian. Tiba-tiba, Master Paviliun Qian tertegun, dan kemudian dia melihat dengan kaget, Tuan Chen, Anda.
Apakah Anda sudah mencapai alam kesengsaraan tingkat 9? Chen Ping mengangguk. Wajah Paviliun Master kian penuh dengan ketidakpercayaan. Dia membunuh Mu Qing dan pergi ke kota Nanjing. Ini baru beberapa hari, tapi dia telah mencapai alam kesengsaraan tingkat 9. Kecepatan peningkatan dunia ini secepat roket. Tuan Chen benar-benar orang yang berbakat. Dengan kecepatan peningkatan alamnya, hanya dengan menjentikkan jarinya saja dia bisa naik ke surga. Paviliun Master kian menggembar-gemborkan hal itu. Tuan Paviliun Qian, terima kasih telah menahan keluargamu, jika tidak, Istana Guanghan akan menderita. Chen Ping terima kasih kepada Master Paviliun Qian. Saya hanya menggunakan wajah Paviliun Wantong, tetapi untuk menghadapi Mu Kunrong, dibutuhkan Tuan Chen sendiri. Tapi saya tidak tahu apakah Tuan Chen yakin dengan kekuatan alam Mahayana tingkat kelima Mu Kunrong. Paviliun Master Qian bertanya, karena Master Paviliun Qian tahu bahwa bisa melompati dan bertarung, itulah mengapa dia menanyakan pertanyaan ini. Chen Ping hanya yang tahu apakah dia, yang saat ini berada di alam kesengsaraan tingkat 9, dapat mengalahkan Mu Kunrong, yang berada di alam Mahayana tingkat kelima. Alam Mahayana tingkat 5, asteris tersenyum tipis, mungkin aku bisa membunuhnya seketika. Mendengar kata-kata Chen Ping, Paviliun Master Qian sedikit terkejut, matanya penuh rasa iri. Seorang biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan mengatakan sesuatu yang dapat langsung membunuh biksu tingkat 5 di alam Mahayana. Jika ini dikatakan dari mulut orang lain, Master Paviliun Qian pasti akan mengira dia sedang membual. Tapi dari apa yang dia katakan, Paviliun Master Qian sangat mempercayainya. Tuan Chen, apakah Anda masih perlu istirahat? Paviliun Master Qian bertanya. Tidak perlu. Chen Ping menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, aku akan segera memerintahkan seseorang untuk memberitahu Mu Kunrong dan pergi ke tempat kompetisi sekarang. Kata Master Paviliun Qian. Chen Ping di bawah kepemimpinan Paviliun Master Qian, dia pergi ke tempat kompetisi di kota Nanju. Banyak biksu di kota Nanjing juga mengetahui berita kedatangan, dan mereka juga berbondong-bondong ke tempat kompetisi. Di saat yang sama, permainan judi menang dan kalah di Paviliun Wantong juga telah dimulai. Kota Nanjue terletak di ujung paling ujung wilayah selatan. Selain berlatih, para biksu di sini jarang melakukan aktivitas rekreasi apapun. Permainan kontes dan perjudian ini adalah permainan favorit semua biksu. Jadi segera setelah permainan judi dimulai, banyak biksu yang memasang taruhannya. Karena pengalaman terakhir, banyak orang yang mengetahui kemampuan untuk melompati dan bertarung, jadi kali ini banyak orang yang bertaruh Chen Ping. Namun, Mu Kunrong yang berada di alam Mahayana tingkat kelima dianggap sebagai master di seluruh surga dan dunia manusia, sehingga tidak sedikit biksu yang bertaruh pada Mu Kunrong. Tuan, bajingan itu ada di sini. Manajer Liu dari keluargamu berkata kepada Mu Kunrong. Oke, aku tidak menyangka dia akan benar-benar berani datang. Kali ini aku akan memotongnya menjadi beberapa bagian untuk membalaskan dendam kedua putraku. Mu Kunrong tiba-tiba berdiri dan berkata dengan gigi terkatup. Tuan, bajingan itu bisa melompati pertempuran, sebaiknya kamu berhati-hati. Manajer Liu mengingatkan Mu Kunrong. Dia berada di alam kesengsaraan, dan jika dia bisa bertarung melampaui level tersebut, bagaimana dia bisa mengalahkanku? Saya sekarang berada di alam Mahayana tingkat kelima. Siapa yang bisa mengalahkan saya di seluruh kota Nanju? Mu Kunrong berkata dengan percaya diri. Artinya, di area ini, tidak ada yang bisa menjadi lawan saya. Manajer Liu tersanjung. Segera, Mu Kunrong memimpin semua orang dari keluarga Mu ke arena seni bela diri. Saat ini, arena sudah dikelilingi oleh orang-orang. Chen Ping sudah menunggu di atas ring. Setelah melihat Mu Kunrong tiba, tidak ada rasa takut di wajah Chen Ping. Itu hanya alam Mahayana tingkat kelima, yang bisa ditangani sepenuhnya. Ketika Mu Kunrong melihat wanita itu, matanya merah,
dan matanya dipenuhi niat membunuh. Ini adalah pertemuan kedua mereka. Saat pertama kali bertemu, Mukunrong hanyalah bayangan. Pada akhirnya, penguasa wilayah selatan mengambil tindakan dan langsung menghancurkan hantu tersebut, menyebabkan tubuh utama terluka. Jika tidak, Mukunrong pasti sudah lama dibebaskan dari penjara, dan semua putranya tidak akan dibunuh oleh polisi. Mukunrong melompat dan mendarat dengan kuat di atas ring. Nak, hari ini aku akan mengupas kulitmu dan membuatmu kejang, dan membuatmu mati dalam kesakitan yang tak ada habisnya. Mukunrong menatap Chen Ping dan berkata, aku bisa mati sesukaku, selama kamu punya kemampuan untuk membunuhku. Chen Ping tersenyum menghina. Oke, kalau begitu akan kutunjukkan padamu, aku tidak memiliki kemampuan untuk membunuhmu. Setelah Mukunrong selesai berbicara, aura di tubuhnya langsung meledak. Tunggu sebentar, tepat ketika Mukunrong hendak mengambil tindakan, Master Pavilion Qian tiba-tiba berbicara.